Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang patofisiologi manusia yang berfokus pada patofisiologi hati untuk memenuhi tugas mata kuliah dari patofisiologi manusia yang diampu oleh Bapak Medi Andriani. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Nurul Khairiyah sebagai moderator. Selanjutnya ada Nurmalinda Prima, Habib Maulana Iqbal, Sherly Alensia Prianggi, Marcelino Yode Irawan, Priscilla Rizky, Karna Stefani, Adela Al-Mukaromah, Bella Meliani, dan Naura Kansa. Baiklah, langsung saja kita masuk pada yang pertama. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Nurmalinda Prima. Kepada Nurmalinda Prima, dipersilakan. Hati. Hati juga dikenal dengan nama liver, berada dalam rongga perut bagian kanan atas, dan merupakan organ yang sangat penting dalam tubuh manusia. Hati merupakan organ ekskresi yang berfungsi untuk mendetoksifikasi zat-zat toksik sehingga adanya kerusakan hati merupakan petunjuk apakah suatu zat itu bersifat toksik atau tidak. Jika hati terus-menerus terpapar obat dan zat kimia dalam jangka panjang, maka sel-sel pada hati dapat mengalami perubahan, terutama pada sel hepatosit seperti degenerasi lemak dan nekrosis yang dapat menurunkan kemampuan regenerasi sel sehingga menyebabkan kerusakan permanen sampai kematian sel. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari Nurmalinda. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Naura dan Della. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Yang kedua ada anatomi hati. Hati adalah organ intestinal terbesar dengan berat antara 1,2 sampai 1,8 kg atau 25% berat badan orang dewasa yang menempati sebagian besar kuadran kanan atas abdomen dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan fungsi yang sangat kompleks. Selanjutnya, Naura. Permukaan posterior hati berbentuk cekung dan terdapat celah transversal sepanjang 5 cm dari sistem porta hepatis. Permukaan anterior yang cembung dibagi menjadi 2 lobus oleh adanya perlekatan ligamentum falciform, yaitu lobus kiri dan lobus kanan yang berukuran kira-kira 2 kali lobus kiri. Terima kasih. Selanjutnya, Baiklah, terima kasih kepada Naura dan Della. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherly dan Priscilla. Kepada Sherly dan Priscilla dipersilahkan. Fungsi hati. Yang pertama ada proses detoksifikasi atau menetralisasi racun. Yang kedua metabolisme obat-obatan, protein asam amino, asam urat, kolesterol, empedu, dan karbohidrat glukosa. Yang ketiga pembuatan protein plasma darah seperti albumin, fibrinogen, protombin, juga memproduksi heparin yaitu suatu antikoagula darah. Pembuatan faktor pembekuan darah, penyimpanan mineral, dan atau seperti zat besi dan vitamin. 5. Merupakan cairan empedu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella dan Karina. Kepada Bella dan Karina dipersilahkan. Etiologi dan patogenesis hati. Di hati terjadi pengaturan metabolisme tubuh dengan fungsi yang sangat kompleks. Gangguan fungsi hati seringkali dihubungkan dengan beberapa penyakit hati tertentu. Penyakit hati dibedakan menjadi penyakit hati akut dan kronis. Dikatakan akut apabila kelainan-kelainan yang terjadi berlangsung sampai dengan 6 bulan. Sedangkan penyakit hati kronis, gangguan yang terjadi sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih atas penjelasannya. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Habib dan Marcelino. Kepada Habib dan Marcelino dipersilakan. Penyakit pada hati, yang pertama ada virus hepatitis. Hepatitis adalah peradangan atau inflamasi pada hepar yang umumnya terjadi akibat infeksi virus, tetapi dapat pula disebabkan oleh zat-zat toksik. Hepatitis berkaitan dengan sejumlah hepatitis virus, dan paling sering adalah hepatitis virus A, hepatitis virus B, serta hepatitis virus C. Yang kedua ada fatty liver atau perlemakan hati. Fatty liver yang kita kenal sehari-hari adalah NAFLD atau non-alcoholic fatty liver, disease atau penyakit hati berlemak non-alkohol. Yang ketiga ada penyakit kuning. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin atau pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Selanjutnya, Marcel. Penyakit pada hati yang selanjutnya adalah kolestasis. Kolestasis terjadi ketika aliran cairan empedu dari hati berkurang atau tersumbat. Selanjutnya ada sirosis hati. Sirosis merupakan kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Dan yang terakhir ada kanker hati. Kanker hati terjadi ketika sel hati mengalami mutasi sehingga tumbuh secara tidak terkendali. Kembali kepada penonton. Terima kasih atas segala penjelasannya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah dijelaskan tadi dapat dimengerti oleh kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.